Hadirin jamaah Masjid Al-Ansor yang dimuliakan Allah. Dalam setiap sholat kita selalu membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mendapatkan jalan lurus tersebut? Jika Anda merasa sudah, saya ucapkan selamat. Saya doakan agar Anda istiqomah, karena jalan dalam Islam yang lurus itu cuma satu. Artinya kalau Anda mengambil jalan lain, pasti tersesat. Lalu bagaimana bagi Anda yang masih bingung baca tiap sholat, tapi tidak pernah kita pikirkan apa artinya? Baca aja. Mungkin Anda bingung, tanya apakah Anda sudah mendapatkan jalan lurus tersebut? Bingung kan? Gimana jawabnya? Mikir aja enggak, misalnya gitu. Nah baiklah, tidak perlu bingung ya. Tugas khatib menjelaskan hal itu. Bagi Anda yang belum mengerti atau belum mendapatkan jalan lurus tersebut, akan khatib jelaskan. Semoga yang sudah merasa mendapat itu sama dengan apa yang khatib jelaskan nantinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata jalan lurus yang harus kita ikuti itu betul cuma satu. Apa itu? Yaitu memahami ajaran agama kita, yaitu Islam, dengan baik dan benar. Itu bukan kata saya, itu Nabi sendiri bersabda dalam salah satu hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maksudnya surga, maka Allah berikan kepada orang itu paham dalam agamanya. Jadi kita harus paham. Kalau tidak, ya kita tersesat. Gitu aja gampang. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan paham kepadanya di dalam agamanya. Kalau dibalik, barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah tidak akan memberikan paham kepadanya. Gampang kan? Kalau kita merasa tidak paham, hati-hati. Jangan-jangan kita ini tersesat. Kedua, lalu bagaimana cara kita paham ajaran yang baik benar itu? Dalam pandangan saya ya, itu ada dua cara. Pertama, dengan mendapatkan ilmu laduni. Jadi Allah memberikan ilmu tersebut kepada diri kita tanpa melalui guru. Namanya ilmu laduni di kalangan santri. Contohnya siapa yang sudah mendapatkan itu? Al-Imam Ghazali yang terkenal. Banyak yang sudah mendapatkan ilmu laduni itu, diantaranya Imam Al-Ghazali. Tetapi beliau pun tidak langsung. Beliau juga belajar dulu pada awalnya, sehingga sudah punya dasar-dasar yang cukup kuat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bagaimana kalau kita tidak mendapatkan ilmu laduni? Cara yang kedua, kita harus tolabul ilmi, mulazamah ngaji. Karena kata Nabi, halaka ummati fi syai'aini, tarkil ilmi wajab ilmali. Kebinasan umatku disebabkan dua perkara. Pertama, meninggalkan ilmu, terlaik ngaji. Tiluletik mimpi kapolat mimpi kamawat, terlaik ngaji. Eta pasti suul fatimah mohna mawa iman pasti kana neraka. Nauzubillahi min dzalik. Korban sekali ya. Kita dikasih usia yang cukup lah untuk kita, kok malah akhirnya masuk neraka. Jadi itu kuncinya. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu laduni, kita harus mulazamah ngaji. Dan ilmu yang harus didapat pada tahap awal cuma 3.
Pertama ilmu tauhid tentang sifat Allah dan sifat Rasulullah, yaitu inti daripada makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ketika dibongkar maknanya ada 50 sifat. 41 sifat berkaitan dengan zat Allah, 9 sifat berkaitan dengan sifat para rasul. Jadi semuanya 50 ditambah dalil. Tiap-tiap sifat itu satu dalil berarti 50 plus 50 100 yang harus kita kuasai dalam tahap awal. Karena kalau itu tidak kita kuasai, keimanan kita belum sah. Mungkin waktu kecil ya, orang yang seusia saya di antara Anda nih pasti pernah belajar baik di SD atau di SMP tentang sifat-sifat Allah sampai dimadongkan ya, wujud, tidak, Bapa dan seterusnya. Tetapi waktu itu kita belum merasa perlu, sehingga kita tidak berusaha mempelajari dalilnya. Padahal dalilnya itu sangat penting. Karena kalau orang tidak punya dalil dalam menegakkan ketauhidan, suatu saat ia akan ragu-ragu. Dan keraguan itu bisa menimbulkan sifat ridah atau murtad, keluar lagi dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Dan yakin. Dalam iman itu tidak ada cara lain. Harus yakin, dan yakin harus dengan dalil. Setelah kita menguasai ilmu tauhid, kita pelajari juga ilmu sholat, tentang rukun sholat, syarat sholat, dan permasalahan sholat. Setelah itu dikuasai, pelajari juga ilmu tajwid. Karena dalam sholat wajib memakai tajwid. Kalau sholat kita bacaannya tidak bertajwid, itu sholat langsung ditolak, mardud. Itu sudah sepakat para ulama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang beramal tanpa ilmu langsung ditolak, mardud, tidak diterima. Sedangkan kebanyakan umat Islam di kita ya, di perkotaan terutama nih, orang yang nggak bisa ilmu tersebut kayaknya mau kalau diketahui dia tidak bisa. Terbalik ya, harusnya kalau orang Islam itu kan pikirannya cerdas. Kalau dia tidak bisa, ya belajarlah, nggak perlu malu. Karena malu di situ menyebabkan kita tetap dalam kebodohan. Sebenarnya yang wajib mengajari ketiga ilmu tersebut adalah orang tua kita. Tapi mungkin orang tua kita juga jika dahulunya tidak dididik oleh orang tuanya, ya dia juga jadi bisa mendidik. Kan akhirnya kita sekarang nih harus hitam. Gak boleh kita menyalahkan orang tua karena tidak mendidik kita, karena dia tidak tahu. Kita sekarang harus ijaz, belajar sendiri, boleh. Ya, langsung setelah kita dapatkan ilmu tersebut, kita doakan ada orang tua kita selamat. Insya Allah kita akan jadi syafaat bagi orang tua kita, akan menyelamatkan orang tua kita. Dan cara belajar sekarang ini gampang, alhamdulillah. Kita hidup di zaman internet ya. Itu di YouTube banyak yang mengajar ilmu-ilmu itu. Ilmu tauhid sifat 20 atau 50 sifat. Ilmu tajwid, ilmu sholat, silakan diulik. Tidak akan diketahui orang, cuma di rumah dia sendirian ya. Dipermudah oleh Allah. Sah itu ya. Dalam tahap awal itu aja dulu ilmunya ya, dan dulu yang lain. Kalau setelah itu dikuasai dan kita ingin mengembangkan dengan cara mengajar misalnya, silakan belajar yang lain, ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Bagaimana kalau dalam belajar itu belum selesai? Misalnya mempelajari sifat Allah baru sampai 3 sifat. Wujud kita mako, mukhalafah belum, keburu meninggal. Jika dalam hati kita ada niat ingin talabul ilmi hingga meninggal, dan sebelum selesai ternyata sudah meninggal, para ulama sepakat dia akan masuk surga. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.